Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Kembali lagi bersama saya, Ade Maulana, Air Engineering, PT Dwi Mitra Teknindo. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal yang berkaitan atau relevan dengan teknologi RHVAC System atau Mechanical Equipment gitu ya, atau MEP System. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya udah cukup lama nih, kurang lebih sekitar 3 minggu ini tidak sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan RHVAC. Tentunya karena aktivitas pekerjaan kami sudah cukup tinggi, sehingga konsentrasi untuk bikin video tentunya menjadi fokus lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah walaupun saya sudah cukup lama tidak posting, tentunya saya akan tetap posting secara konsisten ke teman-teman semua dan sharing tentang apa yang saya pahami dan saya ketahui di berbagai macam hal yang berkaitan dengan RHVAC System. Sebelumnya kita sudah bahas banyak hal tentang fundamental RHVAC System, kemudian memahami kaitan antara temperatur dari bulb, kemudian moisture content dan relative humidity. Kemudian kita juga bahas tentang DPI ya, differential pressure indicator dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan sharing ke teman-teman semua tentang hal yang berkaitan dengan part atau bagian yang mungkin bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem tata udara gitu ya. Jadi ini menarik ya, seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya bahwa tata udara, kemudian air conditioning gitu ya, kemudian refrigeration system atau RHVAC system itu rumpunnya cukup banyak gitu ya. Jadi kalau ngomongin tata udara berarti kita menata udara. Nah, kalau kita ngomongin tata udara, kita ingin dingin, kita dinginkan, kalau kita ingin panas, kita panaskan dan lain sebagainya. Tetapi kan kualitas udara itu perlu kita support juga ya. Kualitas udara perlu kita jaga atau kita rekayasa agar awalnya kualitas udara kurang baik ya menjadi baik, dan baik buruknya udara tentu ada banyak sekali faktor teman-teman. Nah, kalau di tata udara sendiri kita sering mengenal ada partikel di udara. Nah, partikel di udara itu sering kita klasifikasikan sebagai satu alasan kenapa filter harus digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin udaranya sangat bersih, otomatis filter yang kita gunakan juga harus mampu menangkap partikel yang kecil dan lain sebagainya. Kalau ngomongin tata udara, banyak sekali poin yang mungkin tidak bisa kita bahas dalam satu malam atau satu video. Makanya tentunya saya akan secara rutin membahas hal-hal yang berkaitan dengan ini semua. Ada banyak ya hal-hal atau penyakit atau misalnya hal yang tidak diinginkan di udara. Contohnya udaranya bau gitu atau odor gitu ya. Jadi level odornya strong gitu atau strong odor gitu ya. Kemudian ada juga yang toksik atau beracun udaranya. Ada juga yang di udaranya itu mengandung gas tertentu sehingga dia menyebabkan level korosivitas dari satu objek metal itu menjadi tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin tiga alasan tadi juga adalah salah satu hal yang kita bisa implementasikan penggunaan filter untuk mengatasi 3 hal tadi, toksik atau beracun, kemudian ada juga level korosifnya tinggi atau bau, itu juga kita bisa atasi gitu ya teman-teman. Tapi pada konteksnya yang saya akan sampaikan sekarang itu yang berkaitan dengan filtrasi atau filtration system pada tata udara gitu ya, pada mostly central air conditioning atau HVAC standar yang biasa kita gunakan di industri atau misalnya komersial atau di residensial gitu ya. Oke teman-teman, bicara dengan partikel, tentunya ada banyak sekali, bahkan jutaan partikel yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Bahkan penelitian mengatakan bahwa partikel atau misalnya kontaminan partikel gitu ya di dalam ruangan atau mikroba dan sebagainya di dalam ruangan itu memiliki kontaminasi 10 kali bahkan lebih berbahaya ketimbang partikel di luar ruangan atau mikroba di luar ruangan atau fresh air. Sehingga otomatis kita akan concern bagaimana indoor air quality kita dalam ruangan bisa terjaga. Salah satunya itu dengan memitigasi terjadinya kontaminasi mikroba yang menunggangi partikel, sehingga partikelnya akan kita buat sedikit di dalam ruangan. Caranya gimana? Kita harus
gunakan mekanisme section filter ya. Filter yang biasa digunakan di tata udara mostly itu ada 3 yang sering digunakan, tapi secara keseluruhan ada 4 jenis filternya. Pertama, kita klasifikasikan berdasarkan kemampuan dia menyaring partikel gitu ya. Pertama ada pre-filter, kemudian ada medium filter, ada HEPA filter, dan ada ULPA filter. Nah, kenapa Pak nggak satu aja filternya langsung ke HEPA, nggak perlu ada pre dan medium? Ya sebetulnya pada dasarnya bisa saja, cuma mungkin rotasi kita untuk mengganti filter atau proses replacement filter yang kita gunakan akan sangat cepat gitu ya, sehingga filter yang umurnya mungkin harus 3 bulan, ini filter baru dipasang misalnya 1 bulan udah ngedrop. Kenapa? Karena partikel besar juga akan tersaring di HEPA filter itu, sehingga dibuatlah dia staging filter, ada pre-filter, ada medium filter, ada HEPA filter, dan itu berfungsi untuk menyaring partikel berdasarkan ukurannya. Ukuran besar diambil dulu sama pre-filter, ukuran misalnya lebih kecil sedikit diambil sama medium filter, ukuran yang kecil diambil sama HEPA filter, dan ukuran yang sangat kecil mungkin diambil sama ULPA filter, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tujuan staging filter ini tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan kita secara operasional gitu ya, nanti bahwa kita nggak ingin nih HEPA yang harganya mahal cepat diganti, otomatis lebih baik kita ada effort untuk cuci filter pre-filter saja ketimbang kita harus ganti medium dan HEPA, atau lebih baik sering beli medium gitu ketimbang kita harus sering beli HEPA karena harganya lebih murah, sehingga long life dari si HEPA filter lebih lama. Oke teman-teman, saya kembali lagi tadi bahwa ada 4 pengelompokan filter berdasarkan ukuran filter yang ukuran partikel yang mampu diambil dan efisiensi yang dimiliki oleh masing-masing filter tersebut gitu ya. Jadi yang pertama itu ada pre-filter. Nah, pre-filter teman-teman semua itu adalah section filter yang pertama, makanya disebut pre-filter gitu ya, pra-filter atau pre-filter gitu ya. Jadi dia adalah section pertama filter di tata udara yang berfungsi untuk mengambil partikel ukuran yang relatif besar, biasanya 10 mikron ke atas. Lalu pre-filter ini dibagi juga berdasarkan efisiensinya ya terhadap ukuran partikel 10 mikron ke atas, itu menjadi G1, G2, G3, dan G4 gitu ya. G1, G2, G3, G4 itu sama-sama pre-filter. Lalu apa bedanya Pak? Itu bedanya adalah di efisiensinya gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya pre-filter yang G3 itu efisiensinya misalnya 65% ya untuk ukuran partikel 10 mikron ke atas. Nah, tapi untuk yang G4 mungkin efisiensinya bisa sampai 85% untuk partikel ukuran ukuran 10 mikron ke atas gitu. Jadi berdasarkan mikronnya. Jadi jangan dilihat loh kok ini pre-filter G4 bisa sampai 90% efisiensinya. Nah, ini 90% itu terhadap ukuran partikel berapa? Ya, terhadap ukuran 10 mikron ke atas. Kalau ukuran 10 mikron ke bawah sampai dengan 0,3 atau 0,5 itu beda cerita gitu. Jadi efisiensinya maju berdasarkan ukuran partikel yang mampu dia ambil. Oke, ada G1, G2, G3, G4. G1 emang ada Pak? Oh, tentu ada. Contohnya mungkin kayak Saranet filter gitu ya, itu banyak sekali efisiensinya tidak terlalu ketat ya. Maksudnya rendah efisiensinya karena partikel besar masih bisa melalui Saranet filter ini gitu ya. Nah, lalu pre-filter ini teman-teman berbeda dengan staging filter selanjutnya, medium, HEPA, dan ULPA. Pre-filter ini tuh ada 2 tipe nih teman-teman. Ada yang washable, ada yang disposable gitu ya. Washable itu artinya si filter ini bisa dicuci. Kalau misalnya udah ngeblok gitu ya, kotor gitu ya, baru kita bisa cuci ya. Atau udah sangat ngeblok ya udah tidak bisa dipakai, kita bisa ganti medianya saja. Atau ya lebih cepatnya ya kita ganti satu blok filternya gitu ya, atau total blok filternya sesuai dengan jumlah filter yang ada di unit tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti setelah blok kita ganti tentu kan itu adalah budget gitu ya, akan jadi cost tertentu, akan menjadi cost yang secara continuous akan mau tidak mau harus dilakukan. Makanya
lebih baik kita pilih washable tipe, bisa dicuci, juga bisa direfill medianya, dan itu ada, jadi gulungan itu bisa diganti gitu ya teman-teman. Oke, kalau yang disposable ya itu tidak bisa dicuci. Contohnya medianya ada yang frame-nya dari kertas. Kalau misalnya frame-nya dari aluminium, galvanis, dan medianya kayak Veledo dan lain sebagainya, itu bisa dicuci gitu. Jadi kita bisa cuci dengan mudah, lalu kita bisa kita cuci dengan mudah, atau medianya bisa kita ganti sehingga setelah kering kita bisa pasang lagi gitu ya. Kalau saran saya sih prep filter lebih baik di stok. Kenapa? Karena harga juga murah gitu ya. Jadi lebih murah beli si prep filter ketimbang medium atau HEPA cepat ngeblok gara-gara nggak dipasang prep filter. Jadi kalau misalnya kita pasang prep filter lebih ritme nyucinya sering ketimbang kita harus ganti medium dan HEPA yang relatif harganya sangat jauh gitu ya ketimbang prep filter itu sendiri. Oke teman-teman, kita itu ngomongin staging pertama yaitu prep filter, dan efisiensinya ada G1, G2, G3, dan G4 gitu ya. Masing-masing memiliki efisiensi yang semakin ketinggi itu semakin bagus efisiensinya ya. Jadi G1 lebih rendah, G2 lumayan tinggi, G3 lumayan tinggi, dan G4 itu sangat tinggi. Kita untuk efisiensi partikel 10 micron ke atas ukurannya ya, dan efisiensinya staging juga ada yang 60%, 65%, 70%, 75%, dan lain sebagainya. Itu bergantung dari brandnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya tipe filter yang kedua itu adalah medium filter gitu ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya pemilihan filter ini ditentukan kapan saya harus pakai medium, kapan saya harus pakai HEPA gitu ya, kapan saya pakai ULVA. Tentunya kita lihat dari karakter ruangannya gitu ya. Jadi requirement ruangannya apa dulu nih gitu ya. Kalau teman-teman punya standar dari orang QC-nya atau orang validasinya yang ngomong misalnya, Pak saya mau ruangan saya itu adalah kelas A menurut CPOB, atau misalnya ISO 4 misalnya menurut GMP, atau misalnya menurut ISO gitu ya. Jadi mana yang akan kita pakai gitu ya. Nanti kita ada bahasa sendiri tentang clean room dan membahas apa itu clean room dan aplikasinya seperti apa dan bedanya seperti apa, nanti kita bahas selanjutnya. Tapi yang jelas pemilihan filter ini stagingnya akan berdasarkan dari apa? Akan berdasarkan dari requirement ruangannya gitu ya. Misalnya QC atau orang validasinya bilang, Pak saya ingin kelas ruangan saya adalah kelas 100.000, atau misalnya kelas E menurut BP POM misalnya, atau Badan POM gitu ya. Maka kalau ada statement kelas 100.000, maka staging filternya itu wajib udah sampai HEPA gitu ya. Walaupun wajib sampai medium gitu ya. Walaupun kebanyakan kelas E di kita itu sampai dengan HEPA gitu ya. Tapi penempatan HEPA tidak ditempatkan di ceiling atau di langit-langit, tetapi ditempatkan di unit kalau kelas 100.000 gitu ya. Jadi pre sama medium. Nah medium ini sendiri teman-teman itu dibagi juga kelasnya ya. Tadi kalau ada G1, G2, G3, G4, maka medium juga punya stagingnya. Apa itu? F5, F6, F7, F8, F9 gitu ya. Ukuran partikel yang mampu diambil ukuran berapa? Ukuran 0,5 sampai dengan 10 micron. Ada juga beberapa spek brand tertentu yang mampu menangkap di bawah 0,5 micron gitu ya. Jadi sama efisiensi juga bertingkat. Kenapa harus ada F5, F6, F7? Sama efisiensi itu adalah kemampuan dia menangkap partikel medianya untuk ukuran tersebut. Semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Kalau misalnya speknya cuma kelas 100.000 ya, 100.000 nih sebenarnya bisa achieve dengan hanya fray dan medium, tapi mediumnya pakai yang F9 gitu ya, yang paling tinggi. Tapi kalau kita agak khawatir, maka penambahan HEPA itu lebih maksimum, dan rata-rata kita di Indonesia pre, medium, HEPA untuk nge-cover kelas 100.000 ini gitu ya, atau clean room kelas 100.000. Oke teman-teman, tadi ya untuk pre filter mengcover 10 micron ke atas, kemudian untuk medium dimulai dari 0,5 sampai 10 micron. Nah di bawah 0,5 itu dihandle sama HEPA gitu ya. Nah kapan sih Pak harus ada HEPA ya? Tadi requirement ruangannya apa dulu? Apakah misalnya clean room atau standar? Kalau contohnya teman-teman kayak di mall gitu ya, kayak di hotel gitu, kayak di lobby, itu rata-rata sampai pre filter aja selesai gitu ya. Jarang ada requirement sampai medium. Tapi saya beberapa kali jumpai contohnya di
di Sunregis gitu ya. AHU-nya sangat bagus, pakai grade-nya hygiene ya di Sunregis ini. Steregis teman-teman bisa lihat nih video tim saya sedang install di Steregis gitu ya. Kemudian di sana itu sectionnya ada free dan medium gitu ya. Jadi ruangan fresh air yang intake ke dalam ruangan itu adalah udara yang secara partikelnya sudah diabsorb di media tersebut, sudah ditangkap atau difilter di media tersebut, sehingga udara atau partikel yang masuk relatif lebih rendah. Itulah penggunaan medium filter gitu. Jadi kita juga jangan sampai salah kaprah. Kalau memang hanya only cooling saja, kemudian kebutuhan juga space areanya cukup besar gitu ya, tidak ada requirement terhadap concern indoor air quality yang ketat, misalnya penggunaan pre-filter saja mungkin dianggap cukup gitu ya. Karena kita kalau jalan sehari-hari aja di luar, kalau kayakan oksigen gitu ya, partikel di luar kan besar-besar teman-teman, mungkin lebih dari 10 mikron ukurannya gitu ya, tetapi kita bisa nyaman gitu ya bernapas. Tetapi kalau kita ingin sehat, memang teman-teman mungkin dari konsultan atau dari bapak-bapak sekalian ya, dari chief engineering segala macam, kalau ingin menjaga indoor air quality, setidaknya section filternya ditambah sampai dengan grade yang medium atau secondary filter gitu ya bahasanya. Oke teman-teman semua, selanjutnya setelah ada medium filter, yang nomor 3 ada HEPA filter gitu ya. Apa itu HEPA filter? Makanya disebut HEPA high efficiency filter gitu ya, HEPA filter. Nah, HEPA ini teman-teman berfungsi untuk apa? Jadi HEPA filter ini adalah final filter yang memiliki efisiensi mampu menangkap partikel di bawah 0,5 mikron, bahkan 0,3 mikron gitu ya. Jadi kemampuan dia juga sama, ada ratingnya, ada H10, H11, H12, H13 sama H14 gitu ya. Jadi bahkan efisiensinya H14 itu bisa sampai 99,99999% gitu ya. Jadi ada banyak 99 saking efisiensinya, artinya partikel di dalamnya sangat bersih gitu ya. Banyak teman-teman yang requirement ruangan yang mewajibkan total partikelnya dijaga supaya tidak mengkontaminasi produk. Kebanyakan di industri farmasi yang ketat, di food and beverage, kemudian ada juga di industri manufacturing seperti proses pada gelas ya, proses layering gitu ya. Kemudian ada juga aplikasi pada semacam biosafety level ya, BSL, kemudian ada juga di tempat filling farmasi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali requirement. Contohnya juga ada juga di lithium baterai, ada juga di semiconductor dan lain sebagainya. Jadi kapan kita pakai HEPA ya, tadi tergantung dari requirement ruangan. Nah, HEPA sendiri efisiensinya ada tadi H10, 11, 12, 13, 14. Kebanyakan yang dipakai itu H13 sama 14 gitu ya. Jadi kalau misalnya kelas ruangannya adalah kelas 100.000, maka section filternya harus ada pre-filter, medium filter, HEPA filter di unit cukup. Tapi kalau kelasnya lebih rendah lagi gimana Pak? Misalnya kelas 10.000, maka HEPA-nya harus ada di ceiling gitu ya. Terus kalau lebih rendah lagi gimana Pak? Sama, HEPA-nya tetap dipakai, tapi di ceiling, tapi jumlahnya jadi banyak. Kenapa harus banyak? Karena ketika kelas clean room-nya lebih rendah, maka kita harus menaikkan harus naikin nilai air change per hour-nya. Air change itu teman-teman definisinya bukan selalu mengganti udara di dalam ruangan dengan udara baru dari luar ruangan, melainkan air change yang dimaksud di sini itu adalah total pertukaran udara di dalam ruangan bersentuhan dengan media filter. Makanya kita selalu kalau misalnya kelasnya yang tinggi, kita selalu menggunakan fan filter unit atau FFU. Nah, FFU ini dia akan membuat flow rate sendiri di atas filternya, lalu akan men-suction udara di ruangan tersebut masuk ke plenum dulu, ya. Baru plenum ini kita kondisikan udaranya, gitu ya, menjadi dingin kering misalnya atau dingin saja. Yang jelas untuk menambah flow rate, untuk menambah ACH tadi, dia menaikkan flow rate-nya dengan fan filter unit. Ada fan-nya, ada filternya. Sehingga return-nya dia akan mengambil dari ruangan, masuk ke plenum, lalu dicampur dengan udara supply dari AHU, baru kita akan mendapatkan total ACH yang tinggi. Lalu apa sih fungsi ACH? Teman-teman, ACH ini kalau saya kasih visualisasi atau logis sederhana, itu kayak kita sapu gitu ya. Kalau sekali bilas mungkin masih kotor, tapi kalau 100 kali bilas pasti bersih. Itulah yang terjadi ketika udara di dalam ruangan
dibuat ACH-nya jadi tinggi mengikuti requirement atau rekomendasi sesuai ACH kelas clean room-nya gitu ya. Misalnya ada sampai 300 kali. Masa iya AU-nya kita harus 300 kali ACH terhadap volume ruangan? Berarti kan thermal kita akan besar. Maka sebetulnya yang harus dilakukan 300 kali ACH itu adalah total FFU yang terpasang dengan total volume ruangan adalah 300 kali bolak-balik filter. Sehingga di sana akan menghasilkan partikel yang sangat rendah, sehingga kelas clean room-nya akan mendapatkan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau di clean room ini teman-teman, kalau tadi kan kita ngomongin filter G1, G2, G3, G4, semakin tinggi semakin bagus, semakin ke bawah semakin jelek. Nah kalau clean room teman-teman, semakin ke bawah 100.000 itu semakin jelek, semakin ke bawah itu semakin bagus. Jadi biar kita nggak confuse gitu ya untuk memahami itu. Jadi kalau filter G1, G4, bagus G4. Tapi kalau clean room kelas 100.000 dengan kelas 1000 itu bagus 1000 gitu ya. Menunjukkan partikel yang ada dalam ruangannya kecil gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ya untuk clean room sendiri nanti kita akan bahas ya secara terpisah. Karena di sana ada banyak aturan atau standar yang dipakai. Ada yang dari GMP ya, Good Manufacturing Practice gitu ya, GMP. Kemudian ada juga yang bahkan BPOM di Indonesia gitu ya. Kemudian ada juga CPOB-Tank, misalnya cara pembuatan obat yang baik dan benar, atau misalnya ada yang obat umum, ada yang obat tradisional gitu ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan federal, ya ada yang berdasarkan misalnya ISO dan lain sebagainya. Jadi kita bahas terpisah. Intinya, saya ingin nyampein ke teman-teman betapa fundamentalnya kita memahami section filter tadi. Ada free filter, ya G1 sampai G4, ada medium filter, berapa dari F5 sampai dengan F9, ada HEPA filter dari H10 sampai H14, dan yang terakhir itu ada ULPA filter. Ya ULPA filter itu kelasnya mungkin ada kelas ULPA U15 sampai dengan U17 gitu ya. Jadi itu adalah grade dari ULPA filter dan biasanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang sangat ekstrim harus bersih baru menggunakan ULPA. Tapi kebanyakan dari kita section yang sering dipakai adalah free, medium filter, dan HEPA filter. Untuk medium ada juga yang menggunakan 2 stage. Pertama misalnya ada yang pakai F5 gitu ya, atau F6. Yang kedua pakai F9. Nah itu tergantung dari konfigurasi sistem di air handling unitnya atau di sistem tata udaranya. Ya, ada banyak faktor teman-teman. Kalau kita menyadari pentingnya indoor air quality, maka penggunaan filter ini tentunya akan sangat dipertimbangkan. Karena harga filter itu tidak lebih mahal daripada harga nyawa dan kesehatan kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya, saya juga sedikit kenalan ya. Di sini ada brand-brand kami, salah satunya adalah Shiseido. Kemudian kita juga punya brand filter yaitu Orifiltek gitu ya. Kita juga menjual, bisa dicek di di media komersial kita gitu ya. Ada di Tokopedia, ada di mungkin ada di Shopee, ada di Lazada, bisa dicek teman-teman, juga ada di websitenya. Tapi kita juga tidak menutup akses pengetahuan bahwa brand terbaik salah satunya di Indonesia ada American Air Filter atau AF, ada Campbell gitu ya. Itu adalah brand-brand yang cukup besar di Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kita akan sharing kembali nanti. Kalau ada yang ditanyakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, juga share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih banyak, salam dahsyat. Dari saya Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknik.